Hai Sobat Sosio, di sini kami berenam akan mewawancarai komunitas tradisional yaitu Sanggar Cemara Betawi. Stay tune semuanya. Ini bakal seru banget loh, jadi jangan kalian skip ya. Cekidot. Terbentuknya ini tahun berapa ya? Kita ada tahun 2018. Terus cara ini biar bertahan sampai sekarang itu gimana ya? Iya, kita gimana ya kak? Kadang adanya lah masalahnya kayak tergantung kan kayak di sini anak-anak Sanggar masih pada labil dah. Kadang ada yang satu gara-gara satu orang ada masalah sama teman semuanya gitu. Tapi ya kita gimana nih caranya biar semuanya biar bisa bareng-bareng lagi dari kayak dulu gimana caranya ya kita mau kumpul rapat dulu bareng-bareng kelarin di situ cari titik tengahnya secara dewasa aja gitu ya alhamdulillah sampai sekarang Masih bisa ya? iya Bertahan. iya Berarti ada komunikasi yang baik antar anggota ya berarti membuat tetap eksis sampai sekarang. tapi sih yang diutamanya dari kan saya ada pimpinannya dari pimpinan saya itu kepercayaannya ke saya karena istilahnya ya saya lah dari pertama Sanggar sini ada itu saya orang paling pertama semuanya tuh saya yang bikin makanya dia masih kepercayaan di saya walaupun saya misalkan saya udah nggak di sini walaupun ada pengganti saya sementara dia nggak bakal percaya semua orang itu. Berarti abang udah jadi paling terpercaya di sepak tuanya karena jadi saya Ini orang pertama soalnya dia ngerasain ngerintis barang dari nol tuh benar-benar benernya dari pertama bikin kayak film gerobak kan kita mau benar-benar modal dulu kan kita juga modal nggak kecil Iya pasti. 10 habis 10. kan baju topeng ondel-ondel kita topeng aja mulai dari sepasang kaki cewek ya alhamdulillah sih ada juga di atas adalah kita 15 pasang. Ini untuk buat sendiri atau kayak ada yang khusus cetak gitu? Kita awalnya dulu karena memang aja kita bikin kak. Sekarang itu ada event-event itu pun kita ribet kak. Bang minta ketukan ini, maunya yang ini. Gimana kita kalau setiap ada acara, ini bu pilih aja sendiri apakah pilih aja sendiri mana? Ini dari pendampingnya. Iya kita kasih fotonya satu-satu kirim ini yang mana. Jadi kita tidak pasang gitu doang. Kalau misalnya nggak nih udah dijabarin nih pilihannya, terus nggak mau nih, berarti abang bikin sendiri gitu sama temen-temen? Mau nggak mau kayak lagi yang pas acara di Borobudur di Candi Borobudur itu kita acara nikahan tapi kembang kelapanya ada 60 pasang ondel-ondel itu 4 pasang tapi lihat kakak di sini kodok ceweknya yang warna kuning cuma satu kan Iya. ya kan Iya. dia minta tuh 3 pasang itu harus warna kayak begini Itu Waktu berapa lama? iya berapa lama tuh? kita saya bilang sama yang punya paling kita makan waktu 3 hari kalau ke tadi Untuk bikin satu atau semuanya kelar? semuanya kelar Oh. 3 hari 4 hari jadi kita sistemnya udah sistem target Oh. benar-benar nggak ada istirahatnya Terus kalau misalnya nih bang, nggak kekejar lah targetnya, itu gimana? Apakah batal atau tetap ada perpanjangan waktu? ya kita minta waktu paling Oh tapi dikasih. alhamdulillah dikasih lah maksudnya ya dia juga nggak mau lah kita udah jauh-jauh kan dari sini kayak gitu dari jauh-jauh masih kita langsung pulang karena itu jangan kembang kelapa kita udah pasang semua perkara topeng ondel-ondel kita pulang nggak mungkin alhamdulillahnya begitu cuma yang di Bengkulu itu kita sama apa ya di sana oh Barong Landong di sana disebutnya Tapi kayak gini juga. iya dia sekali orang-orang Bengkulu banggain sama orang-orang Jakarta pas kita mainin alat musik kita dia senang
senang katanya ini ciri khasnya. Seni lah ya. Iya senang, dia senang. Iya dia pada joget-joget semuanya kita main di panggung, pada naik ke panggung semuanya. Misalnya ya kita senang juga lah ngibur warga semua. Ya sekolah-sekolahan kan kadang di Bandung itu kan awalnya tadi pada malu-malu takut temen ronde. Bahkan ronde dibilangnya dulu emang serem. Tapi itu dulu kak masih adanya kedok kayu yang sering dikubur di kuburan selama seminggu. Karena kan itu pas ada di sini. Kalau sekarang kan udah kedok kiber begini nggak bakal ada. Mau dibilang ronde ini keserupan nggak bakal percaya sih. Saya dari 2008 dari ronde. Dalamnya emang manusia sih. Dalamnya emang manusia. Tapi kalau misalkan emang kedok kayu itu bahkan bukan manusia doang di dalamnya. Bukan manusia doang. Iya, makhluk manusia itu. Baru tahu. Ilmu baru. Baru tahu. Ilmu baru. Itu. Itu beneran. Itu cara masaknya gimana? Masaknya kayak makhluk gitu. Iya, mungkin dia kesenangan. Dengan bentuknya gitu. Iya, dengan bentuknya ataupun dengan temannya seru nih, enak nih, gini. Jadi dia suka gitu. Apalagi yang di dalamnya nih cocok nih kalau buat dimasukin. Ya mungkin ya udah masuk. Kadang ada yang nggak bisa sampai keluar. Cuman mau nggak mau kita paksa. Gimana cara bisa keluar? Ya kita paksa udah. Orang gitu. Iya, kita tepuk tangannya, kakinya. Sudahnya udah dia ngerasa sakit. Berarti pernah ada kejadiannya ya? Pernah kan? Sering dulu saya dari 2008 saya bilang. Saya dari 2008 sampai sekarang 2026. Itu biasanya yang ngeluarin orangnya itu ada orang khusus gitu nggak kayak Sajen kak, sajen. si sajen. Sajen. Oh, itu Terus bisa narik makanya ya? dulu sebelum kita tampil dulu pada doanya sebelum kita tampil itu harus kasih sajen. Oh, itu kayak apa? Buat ngusir. Iya kalau Sajen itu. kalau yang Ritual kali ya? iya kalau yang latihan cowok itu kan paling kopi hitam pahit sama rokok sabu. Yang ceweknya paling nggak ribet. Apa tuh? Apa berbeda? Pak. Oh iya sih, ya benar-benar. Suka Ceweknya kembang. paling banyak kalau yang cowoknya masih simpel. Oke, kembang tuh sama lagi nih bang biasanya. Selain kembang tuh. Selain kembang ya udah itu doang kayak daun sirih. Banyak dah ceweknya. Jadi ganti cewek itu perempuan lah sumpah gitu. Banyak. Ribet banget Ribet. berarti. Serius paling yang cowoknya mah ya udah tiap hari malah tiap hari begitu kan. Udah lah nggak apa lah dari kalau yang cowok. Cuma yang cewek kalau misalkan tiap hari begitu Lumayan ya. ya lumayan juga. Berat juga ya. Harus tiap hari gimana? Ya udahlah. Akhirnya mulai ada tuh gimana nih caranya. Ya kita belajar gitu. Ya terbentuk dah. Gila ya udah alhamdulillah kita bisa sendiri. Itu orang yang masuk ke dalam ondel-ondel itu biasanya umur-umur berapa ya bang? Dia bukan masalah umur kak. Oh, bebas Paling gitu. dia tatapannya lagi kosong. Oh. Kalau ada pikiran dia masuk ondel-ondel. Dia bilang mau nanya pikiran, tapi lu di dalam ondel-ondel nggak bakal bisa. Nanya pikiran, yang ada malah nambah pikiran. Bukan pikiran lu doang, yang lainnya. Gimana nantinya kalau ada kesurupan, keluarnya ribet. Harus buka ini, buka itu, nukuk sini, nukuk sono. Tapi biasanya range umurnya sekitaran berapa? Ya paling yang umur di atas 40-an. 40-an. 40-an, kadang ada juga kan yang di bawah 20-an. Sering masuk malah. Tapi kalau buat yang lebih gampang itu di bawah 20-an. Karena ya mungkin ya memikirnya dia masih baru. Beda sama yang di umur 40 ke atas. Dia udah paham misalnya. Udah master ya. Iya, Abang teman-teman ikut kita biasanya sih kan ini kan komunitas dengan dia. Jadi kita komunitas dengan dia. Jadi itu nggak sanggah-sanggah. Tetap itu enggak. Jadi bergantian muter di setiap sanggah-sanggah kan di setiap masuk beberapa sanggah-sanggah. Halo. Jadi kita mau wawancara. pasang lagu Senopati in the Rain ya. Yes. Lagunya ya. Soalnya ini lagi We just stay here, cause in this kind of weather, what could it be better? Hai guys, jadi kita lagi ada di Senayan. guys, jujur panas banget. Lumayan padahal ini hujan. Oh, stay tune, bye-bye. Could it be better? Come right on over and make yourself comfy. Lay
itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 sosiologi yang bertemakan komunitas modern. Di sini kami mengambil narasumber yaitu komunitas klub Satu Darah MC. Nah, di sini dengan siapa narasumber? Saya dengan Lawrence, North Captain dari Satu Darah Captain North Jakarta. Oke, saya dengan Steven, Nomad Indonesia untuk Satu Darah MC Indonesia. Aku lihat di artikel online bahwa Satu Darah MC ini merupakan klub motor yang terbentuknya di Belanda oleh keturunan Indonesia yaitu Maluku. Nah, mau tahu aja nih gimana sih proses awalnya bisa tersebar dari Belanda itu sampai ke Indonesia, ke berbagai negara. Oh iya, memang Satu Darah MC itu terbentuk pertama kali di Belanda tahun 93. Jadi udah lama, yang bikin itu 7 orang Maluku, 2 orang bule. Sekarang kalau ditanya udah di mana, sekarang Satu Darah udah worldwide, udah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi seluruh dunia itu udah ada di Amerika, di Australia, Afrika, Eropa. Indonesia pun sekarang sudah, kecuali Sumatera yang belum ada. Oh, kenapa tuh Om? Belum, memang belum. Karena kita untuk buka chapter itu kita bukan terima, ayo daftar, enggak. Jadi orang yang datang ke kita, mau masuk Satu Darah, dia tahu filosofinya apa, baru nanti kita akan lihat, ini bisa tidak untuk kita buat cabang atau chapter di suatu provinsi itu. Kalau misal ini kan di Jakarta nih, di Satu Jakarta ini cabangnya itu ada di mana aja? Kayak di Jakarta Pusat ada kan? Di Jakarta Pusat ada gitu. Oh, ada. Jakarta tuh kita ada banyak. Ada Jakarta chapter, yang surrounding Jakarta ya. Iya. Jakarta chapter, kita ada Depok, ada Bogor, ada North Jakarta. Ini road cap-nya. Jadi road cap itu tuh yang pimpin di jalan. Paling depan, road cap. Jadi yang memimpin jalan di depan itu namanya road cap. Terus ada di mana, ada Cibubur, ada di Bekasi, terus ada di tengah-tengah Jakarta, Jakarta Pusat nih kayak di Sudirman, Cibet itu ada juga. Gitu. Apalagi filosofinya. Tadi sempat tanya filosofi ya. Jadi kalau adik-adik mau lihat gitu ya, balik cap. Nggak usah coba balik aja. Nah, itu kan ada warna merah putih ya. Iya. Hitam dan putih, tengahnya garis merah. Itu artinya kita tentu kita nggak pernah melihat perbedaan dalam suatu sesama manusia. Jadi walaupun kita kulit hitam, kulit putih, kita tuh semua satu darah. Kita tuh semua saudara. Nah, makanya lambangnya tengah tuh warnanya merah, itu menandakan kita tuh jadi satu. Nggak ngelihat kamu sukunya apa, agama kamu apa, ras kamu apa, mau Cina, mau non Cina, mau hitam, kita nggak pernah ngelihat ras. Itulah kenapa Satu Darah terbentuk. Kita menyatukan semua golongan. Nah, jadi kami ingin tahu nih Om, kira-kira kegiatan di komunitas ini apa aja ya selain touring? Nah, road cap nih. Dan setiap minggu atau setiap bulan kami itu adalah, kalau malam itu tiap hari Jumat kita berkumpul, istilahnya baku dapa. Itu di semua dunia kita berkumpul wajib untuk ketemu saudara satu sama lain. Dan di beberapa chapter ada yang mempunyai kegiatan pada hari Minggu untuk riding pagi, itu untuk kumpul bersama keluarga di motor, dan kita riding bersama-sama. Karena kita hobi motor, jadi kita harus manasin motor kita, mesti jalan-jalan. Terus ada juga kegiatan mungkin 4 bulan sekali kita mengadakan donor darah. Donor itu beberapa chapter sudah dilakukan. Lebihnya untuk acara untuk 17 Agustus, Merdeka Ride, dan buka puasa bersama. Itu agenda tahunan kita yang dijalankan oleh anak-anak yatim piatu kita. Nah, mungkin dari semua kegiatan rutin itu, mungkin kapan kiranya komunitas ini dapat melakukan evaluasi agar kiranya kegiatannya dilakukan itu dapat berjalan dengan lancar ke depannya? Sebenarnya dari semua kegiatan sosial, ada yatim piatu, sumbangan ke orang-orang yang kurang mampu, kita kunjungan ke tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya kita mau merangsang anak-anak kita yang masih sekolah atau yang nggak punya orang tua. Kita mau kasih semangat bahwa
di satu daerah pun sebetulnya bukan orang berada semua, tapi kita punya mimpi. Nah itu yang kita mau kita tularkan ke anak-anak. Kalian harus punya mimpi yang sama. Kebetulan kita hobinya motor ya, siapa tahu kalian mau beli motor besar, kan harganya juga nggak murah kan. Tapi gimana kita bisa mencapai mimpi itu? Nah salah satunya apa? Kebersamaan ini. Jadi karena kita udah jaringannya nggak cuma di Indonesia, nah kita pingin semua juga jangan hidup sendiri. Kalian harus bergaul satu sama lain, saling respect sama orang, apalagi sama orang yang lebih tua gitu ya. Terus yang lebih muda jangan kalian bully. Nah karena kita juga campaign nggak boleh tuh bully-bully, ngerendahin orang lain tuh nggak boleh. Dan di satu daerah itu kita keras banget sama itu. Jadi aturan-aturan itu yang kita pingin di acara-acara sosial kita, mereka juga punya semangat yang sama. Dan kita kan satu daerah, nama satu daerah ini satu-satunya klub di dunia yang membawa nama lokal, nama Indonesia di seluruh dunia cuma kita. Klub motor internasional. Jadi kok nggak di luar namanya One Blood gitu ya, atau apa, tapi namanya satu daerah itu karena kita membawa budaya Indonesia ke budaya ketimuran Indonesia, ketimuran lah khususnya, ke seluruh dunia. Artinya budaya timur itu apa sih? Kalau kalian ketemu sama orang tua, yang harus kalian hormati siapa? Yang paling tua dulu. Kalian harus respect kan sama orang yang bukan senior ya, tapi yang kita tuakan. Berikut, nah itu kita tularkan ke anak-anak yang lebih muda. Kalian harus belajar itu, jangan kurang ajar sama orang tua, sama orang yang lebih tua. Dan kita ambil yang positif-positifnya untuk kita terapin sebagai budaya lokal, budaya timur Indonesia. Ada nggak sih Om upaya untuk melestarikan budaya lokal lewat komunitas? Oh banyak. Apa aja tuh Om? Boleh disebutin? Jadi setiap chapter kayak kita, saya ada chapter di Bandung gitu ya, di Jawa Barat kita bilang. Di Jawa Barat tuh ada Bandung, ada Tasikmalaya, kita punya chapter di sana. Jadi setiap acara tahunan itu masing-masing chapter itu membawa budaya lokal. Jadi contoh misalnya acara Tasikmalaya yang mereka tunjukin apa? Walaupun nama kita satu daerah Maluku, tapi budaya lokalnya kita naikin. Yang di Tasik, ini chapter Tasik, mereka bawa budaya Tasiknya, tarian-tarian Tasikmalayanya. Dan kemudian kalau yang ada di Makassar, kita punya chapter di Makassar sama Toraja di Sulawesi. Itu juga mereka membawa budaya lokalnya Makassar dan Toraja. Nah, lewat MC satu dari MC klub motor ini kita perkenalkan di dunia bahwa Indonesia tuh nggak cuma, kalau dulu orang taunya Bali gitu ya. Nah, Indonesia tuh banyak. Nah, salah satunya caranya adalah chapter-chapter yang kita ada di Indonesia itu kita bawa ke luar negeri. Oh, ternyata di Indonesia tuh ada orang Sunda kayak gini. Di Semarang kita ada chapter, oh Semarang tuh budayanya begini. Jepara terkenal dengan furniturnya, itu kita bawa. Di Bali juga sama. Jadi kita selalu bawa budaya lokal, kita kenalkan, dan itu kita kembangkan terus supaya dunia tahu Indonesia tuh ternyata luar biasa. Jadi yang seperti sudah dijelaskan oleh tadi kan, kalau komunitas motor satu daerah ini kan sudah terkenal luas ya. Nah mungkin apakah ada bagaimana respon masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutin? Iya, ini kan di jalan besar biasanya ya seringnya. Pasti ada beberapa masyarakat yang berstigma itu stigma negatif. Iya, ada yang positif juga. Nah, ini yang pimpin jalanan. Gimana tuh Om? Cara Kalau menghadapi? untuk menghadapinya, terutama di jalan, kita harus menanti peraturan yang ada. Untuk berkendara, apalagi harus mengikuti arahan dari saya. Saya mengikuti jalan, mengikuti sesuai prosedur. Jadi di satu daerah itu, kita jalan itu tidak boleh ada yang hutan atau arogan, tetap pada barisan yang ada. Supaya itu menjaga image di depan orang-orang. Karena di zaman sekarang sudah banyak orang yang bisa membuat kita Saya tambahin ya. Jadi kalau kita lagi riding bareng-bareng atau kita pakai ini, salah satunya harus satu, tertib lalu lintas. Nggak boleh nyerobot lampu merah. Di satu daerah, kalau kita lagi riding, ada yang nyerobot, dia langsung kita turunin. Kita kasih hukuman. Hukumannya gimana? Hukumannya seperti
Nah, di satu darah itu kan ada singkatan kan? Pertama kali masuk tuh nanti hang around dulu, itu paling bawah. Maksudnya apa hang around? Dia belajar dulu klub motor tuh apa, satu darah tuh apa. Filosofinya gampang gini, kamu kalau mau pacaran, kan pasti PDKT dulu. Nah, waktu cocok, kamu bisa terima, nggak cocok, kamu nggak terima dong. Itu sama. Apalagi mau sampai jenjang kawin kan. Yang kedua, naik ke prospek. Habis prospek baru full member. Full member tuh udah full, lengkap pakai logo di belakang. Nah, kalau dia ngelanggar, kita copot, dia turun. Dari full member turun ke prospek. Itu hanya masalah sepele lu, misalnya terobos lampu merah. Atau naik trotoar misalnya. Atau tutup-tutup jalan. Nah, itu kita nggak boleh. Hal paling simpel, disiplin susah kan? Nah, itu yang kita mau dengan adanya kita di sini, stigma terkait anak-anak motor besar, klub-klub motor yang arogan, yang di jalan urak-urakan, di satu darah kita nggak ada. Selama ini sih tanggapan kita, selama ini ya, selama saya gabung sih kalau di jalan pada banyak yang minta foto sih. Positif. Tantangan terbesar selama di klub ini apa? Untuk internal apa eksternal? Dua-duanya, karena Untuk internal ya, membuat orang disiplin itu nggak mudah. Dan kita tiap hari, tiap bulan itu selalu belajar. Karena aturan satu darah tuh sebenarnya aturan kita nggak terlalu ribet gitu ya. Satu, nggak boleh bohong. Nah, mengajarkan orang nggak bohong selama jadi member satu darah itu nggak gampang. Dan kalau dia ngelanggar, dia harus keluar dari satu darah. Bohong itu simple loh. Contoh, kita kan punya klub net tiap hari Jumat. Kita kumpul nih seluruh dunia satu darah tuh Jumat. Dia nggak datang alasan misalnya ada kerjaan di kantor. Ternyata dia nggak kerja di kantor tapi main sama teman-temannya. Di waktu wajibnya satu darah kita Jumat kumpul. Udah berbohong nggak? Bohong. Yang kedua, nggak boleh mencuri. Itu juga susah. Curi itu simple loh. Korek api, kumpul ngerokok, diambil. Ditanya lo ngambil enggak? Itu udah bohong, ya. Itu paling simpel aja yang basic-basic. Yang ketiga, nggak boleh. Ini apalagi anak-anak SMA nih, sampai nanti mau kuliah. Kalau kalian punya pacar, nggak boleh tuh saling dipacarin atau direbut. Itu kita saling menghargai sesama saudara, nggak boleh. Nah, tiga hal ini yang paling simpel yang selama ini kita berdiri itu aja susah. Jadi disiplin itu yang paling susah. Kalau pihak eksternal sebenarnya hampir sama. Orang ngelihat kita stigmanya satu darah itu adalah Ambon, Maluku. Orang-orangnya keras, gitu kan? Arogan, tukang berkelahi, tukang ini segala macam. Sebenarnya enggak. Justru kenapa kita mau orang luar ikut kita, karena kita mau disiplin itu nggak cuma di internal tapi di eksternal. Ya di jalan paling gampang apa sih? Ngargain orang di jalan kan? Itu aja yang paling simpel tantangan menurut saya ya. Itu apa Cap? Tambahnya Cap? Kurang lebih seperti itulah. Kita harus taat sama peraturan, nggak boleh melanggar. Karena itu kita menilai dari seseorang. Mendidik orang tuh nggak semudah membalikan tangan, butuh proses, tapi harus kita lakuin. Karena background kita di dalam klub ini nggak kita lihat. Jadi pada saat mereka udah gabung, kalau mereka gabung ya mereka mulai dari bawah lagi, harus taat sama atau semuanya. di sini nggak melihat background dia siapa. Enggak. Mau kamu pengusaha mana, kalau masuk saudara ya ikutin aturan. Jadi bukan karena uang kita ada. Kita kuat satu darah itu sekarang kuat bukan karena uang. Kita kuat karena memang ya kita satu sama lain saling hargain, saling respect. Gitu. Sih di dalam internal klubnya ada kayak cekcok atau perselisihan internal. Pasti ada. Gimana cara menyelesaikannya? Oke. Hal paling simpel filosofinya ya. Kalau kalian berantem sama kakak kamu, orang tua kamu nyelesainnya di mana? Di rumah? Bukan di jalan kan? Sama.
Di Satu Darah kalau misalkan ada cekcok, kamu nggak mungkin kan ngomongin kakak kamu atau mama kamu atau papa kamu ke teman-teman kamu di luar. Berarti kan kamu itu kan privasi. Satu Darah pun sama. Kalau misalkan kita ada gesekan antar member masalah sepele, semua selesai harus di rumah. Maksudnya itu rumah tua itu klub. Kita ada namanya clubhouse. Clubhouse itu rumah tua kita masing-masing. Jadi Jakarta misalnya atau North Jakarta dia punya rumah tua. Nah rumah tua itu kita bilangnya clubhouse. Nah clubhouse itu ada di mana? Di lokasinya North Jakarta ada satu tempat. Jadi kalau ada selisih di dalam ruangan kita selesainya. Dan itu selesainya ya secara keluarga. Nah di dalam itu nanti kejadian kayak apa? Ya kita nggak tahu. Tapi hari itu harus selesai. Filosofinya sama kayak keluarga kok. Kalian punya masalah bawa ke rumah, balik selesai dalam rumah. Jadi nggak boleh gosip di luar. Karena gosip itu buat kita perempuan, bukan laki-laki. Iya. Om biasanya kalau touring udah kemana aja? Om? Waduh, saya kalau Indonesia sampai Pulau Seram, Ambon, Ora Beach. Kalau presiden saya yang dalam, tinggal Papua yang belum. Kalau saya paling jauh baru sampai Jogja. Oh, Jogja. Saya Toraja udah, Pulau Seram, Ambon udah, pulang pergi, Kalimantan udah, Malaysia udah, Singapura udah. Singapura belum, Malaysia udah. Oh, itu Alhamdulillah. biasanya Om kalau touring itu istirahat gitu-gitu. Oh iya. Gimana, Om? Kita biasanya kita tetap ikutin aturan safety riding. Jadi kan touringnya kita nggak sendiri kan, touringnya kan rame-rame. Nah kita lihat nih, nggak semua orang kan punya fisik yang sama. Iya. Jadi at least paling lama 2 jam tuh kita harus berhenti. Kuat nggak kuat 2 jam paling lama ya, harus berhenti istirahat. Istirahat ya bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung rombongan. Jadi kita nggak pernah ninggalin rombongan di jalan. Selama istirahat ngapain aja? Tidur. Tidur, yang ngopi, ketawa-ketawa. Yang terutama setiap kita berhenti kita pasti hubungi keluarga. Karena pada saat kan lain kan. Iya. Karena mungkin dari penonton mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti dan punya hobi motor untuk mengikuti komunitas ini. Kira-kira kalau kayak contact person atau bagaimana penonton bisa mencari tahu lebih tentang komunitas ini, kira-kira lewat apa ya? Banyak. Cari aja IG Satu Darah Indonesia tuh banyak banget chapternya, tinggal pilih. Tinggal pilih, nanti di situ bisa kontak langsung DM ke mereka, ke masing-masing, itu bisa. Kita terbuka kok, kita nggak tertutup, walaupun kita eksklusif ya. Siapapun bisa datang, siapapun bisa ingin tahu, dan informasi terkait detail gimana Satu Darah, datang aja ke rumah tua kita. Dan harus punya hobi motor ya, karena kita bukan ormas. Spesifik. Banyak, Di mana, Om? banyak. Paling deket. Yang paling dekat di sini North Jakarta di mana, Mas? Di Pluit, Di sini di Southside. Dia ada di Seteras, Kemang. Tuh ada. Ada di Bintaro, Jalan Kesehatan. Siapa ya? Waktu itu kan sempat kontekan gitu kan bisa teras. Iya. Satu base camp. Itu rumah tua kita untuk chapter Southside. Dan rumahnya Indonesia di situ. Jadi siapapun bisa datang ke situ. Gitu. Ada yang mau tertarik? Tapi nggak boleh perempuan ya. Perempuan ya. Iya, boleh. Dan harus sudah punya SIM, udah dewasa lah. Nah, mungkin bagi penonton laki-laki yang tertarik untuk ikut komunitas ini, boleh langsung kontak IG-nya. Boleh. Nanti IG-nya tinggal cari aja banyak. Banyak banget. Udah? Sukses ya tugasnya ya. Makasih ya Om. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada pihak komunitas atas waktunya hari ini. Kami doakan agar sekiranya komunitas kita berjalan Amin. Sukses lancar. terus. Amin. Sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Nggak perlu repot-repot. Makasih ya Om. Selain ke
Makasih ya Om. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Makasih.